Selamat pagi, Bapak Ibu, Oma Opa semua. Kyong Hee Fat Chai. Kita masih dalam suasana Imlek. Minggu yang lalu, tepatnya hari Selasa, kita merayakan Imlek bagi yang merayakan. Maka dari itu, persekutuan lansia yang seharusnya Selasa yang lalu, kita undur menjadi hari ini. Bapak Ibu yang merayakan Imlek, apakah sempat berkumpul dengan anak cucu, dengan keluarga semua? Atau hanya berkumpulnya secara virtual? Karena mungkin masih khawatir dengan adanya COVID-19. Apalagi di Jakarta, varian Omikron berkembang cukup tinggi ya. Nah, Bapak Ibu, kita tetap harus waspada, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Tetapi kita jangan terlalu khawatir. Yang penting kita hidup benar, kita hidup sehat, tidur yang cukup, makan yang bergizi, dan itu tadi ya, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan segera memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian dari buku PPUL nomor 55, Bertemu dalam Kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan persekutuan kita datang pada Tuhan minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan pertemukan kami kembali di dalam persekutuan lansia secara online. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir memimpin persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan kuasai setiap hati yang ada di sini. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang mengendalikan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa fokus di dalam persekutuan pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, tema persekutuan pada pagi hari ini adalah melangkah bersama Tuhan. Bapak Ibu, kalau menurut kalender Chinese, kita sudah masuk dalam tahun macan. Tepatnya Selasa minggu lalu. Kalau menurut kalender internasional, kita sudah melangkah di tahun 2022 selama 38 hari. Untuk sampai di penghujung tahun 2022 nanti, masih cukup banyak hari-hari yang harus kita lalui. Masih sangat panjang. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita melangkah bersama Tuhan, Tuhan akan memampukan kita
untuk melalui jalan-jalan yang ada di depan kita. Tuhan akan menuntun dan memimpin perjalanan kita. Bapak Ibu, ada seorang anak Tuhan yang bercita-cita ingin bekerja di luar negeri. Dengan segala macam upaya dan juga tentunya dia selalu berdoa minta pertolongan Tuhan. Singkat cerita, sampailah dia di Amerika. 6 bulan dia bekerja di sebuah pabrik pengalengan makanan. Dia sangat menyukai pekerjaan tersebut. Tapi tiba-tiba dia ditelepon oleh kakaknya, disuruh pulang ke Indonesia karena ibunya sakit. Dia bertanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi? Tapi kalau memang ini kehendak-Mu, rencanamu, saya akan pulang. Karena saya mencintai ibu saya akan merawatnya." Sampailah dia di Indonesia dan dia merawat ibunya dengan penuh kasih. Selama 5 tahun dia rawat ibunya, dan setelah tahun kelima ibunya dipanggil pulang oleh Tuhan. Setelah ibunya meninggal, dia tidak memutuskan untuk kembali ke Amerika, tapi dia minta sama Tuhan untuk diizinkan bekerja di Jakarta, dan dia ingin wirausaha, yaitu dia ingin buka depot makanan karena dia hobinya masak. Nah, singkat cerita dia mengontrak sebuah rumah dan dia buka depot makanan daerah khas daerahnya. Hari berganti hari, depot itu berjalan dengan lancar dan tidak terasa sudah 10 tahun depot itu terus berkembang dengan pesat. Dan dia tidak menyangka kalau akhirnya dia bisa menjadi seorang wirausaha makanan. Itulah Bapak Ibu pengalaman dari seorang anak Tuhan yang selalu menyerahkan rencana hidupnya kepada Tuhan dan taat kepada pimpinan Tuhan. Ibu Bapak, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Winner Pananjaya. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Dengan mengangkat sebuah pujian dari buku PPUL 101, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku terang
Opa, Oma yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini kita persiapkan hati kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur karena Engkau yang selalu bersama dengan kami dan berjalan bersama dengan kami. Saat ini kami rindu firman Tuhan, mengingatkan firman Tuhan juga menjadi dasar dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga dapat melakukannya. Kami percaya Roh Kudus yang akan membimbing kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pahami. Kami rindu Bapa untuk juga dapat berpegang kepadamu di dalam sepanjang kehidupan kami, terlebih saat ini kami yang sedang berjuang mengalahkan pandemi yang ada. Kami rindu Tuhan untuk tidak melepaskan tangan kami, menggenggam erat Engkau di dalam kehidupan iman kami. Maka saat ini bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa dan Oma, firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-37, ayat 22 hingga 26. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan kita. Shalom, Opa dan Oma yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Opa dan Oma hari ini? Opa dan Oma, saat kita bangun tidur, kita langsung diperhadapkan oleh berbagai macam pilihan. Bangun tidur mau langsung mandi, mau sikat gigi dulu, atau mau berjemur dulu, atau mau langsung makan. Mau makan apa? Makan bubur, minum susu? Pilihan apa yang akhirnya kita pilih di pagi hari itu? Itu baru pagi hari, Opa dan Oma. Belum sepanjang hari yang kita akan lalui selama mungkin 12-18 jam ke depan. Pilihan-pilihan itu begitu banyak. Apalagi kalau kita ingat ke belakang, di sepanjang perjalanan hidup kita, sudah berapa pilihan yang akhirnya kita ambil dan kita putuskan. Mana yang akhirnya itu menjadi sebuah pilihan kita. Nah, jika suatu saat Opa dan Oma kita diperhadapkan lagi oleh pilihan, dan mungkin kali ini nih, pilihannya adalah pilihan yang sulit, pilihan yang tidak mudah. Mau milih A atau B, kanan atau kiri. Mana yang kira-kira kita pilih, Opa dan Oma? Nah, keyakinan kita akan arah yang mau kita pilih, itu akan menentukan cepat atau lambatnya langkah kaki kita. Wah, kalau kita sudah memikirkan pilihan yang ini dengan matang, dengan masak, maka akan lebih cepat kita mengambil keputusan dan melangkah menuju pilihan itu. Jadi memang memilih sesuatu tergantung juga ya dari kemantapan kita, dari niat kita. Mungkin juga ada dorongan-dorongan dari orang-orang di sekitar kita yang sudah mengarahkan kita kepada pilihan tersebut. Sehingga kita tidak ragu, sehingga kita mantap dalam memilih pilihan itu, Opa dan Oma. Nah, namun terkadang kita juga takut akan resikonya. Kita takut kalau saya milih yang ini nanti gimana ya? Kalau saya pilih yang itu nanti gimana ya? Saya milih tinggal kepada anak nomor 1 atau anak nomor 2 ya? Jangan-jangan nanti anak nomor 3 cemburu, marah-marah. Kita seringkali
memiliki kebingungan itu. Mau tinggal sama anak atau tinggal di panti jompo ya? Mana yang kita pilih? Enaknya dirawat di rumah atau dirawat di rumah sakit nih? Pilihan-pilihan itu terkadang menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan di dalam diri kita. Nah, namun Opa dan Oma, di dalam kehidupan iman kita bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan tidak membiarkan kita dan senantiasa berjanji untuk menuntun langkah hidup kita. Seperti yang kita renungkan dan kita baca hari ini, Opa dan Oma, di ayat 23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apa yang dimaksudkan dengan menetapkan langkah orang ini? Apakah Tuhan sudah menentukan apa yang akan kita pilih? Tuhan tinggal menggiring gitu ya. Lalu kita tinggal ke sana. Ternyata kan realitanya tidak semudah itu ya. Terkadang bahkan kita sangat blank dan tidak tahu kemana kita harus pergi. Nah, kata menetapkan dalam bahasa aslinya Ibrani disebut kun, yang sebetulnya mempunyai banyak arti. Ada sekitar 43 jenis arti dari kata kun, menetapkan ini. Namun kalau mau disimpulkan, mungkin bisa dibagi menjadi 3, Opa dan Oma. Yang pertama, menetapkan yang pertama itu menunjukkan mengarahkan, menentukan. Jadi lebih ke menunjuk kepada satu arah tertentu. Ya, sehingga ada mengarahkan, ada menentukan. Yang kedua, Opa dan Oma, arti kata kun atau menetapkan ini berarti memegang tangan, menuntun. Dan yang ketiga, Opa dan Oma, berarti menggendong, mengangkat. Dan dari ketiga artian ini kita dapat melihat sebuah pola bahwa apa yang Allah lakukan kepada kita tidak sekedar menunjuk atau nuding, kamu harus ke sana, kamu harus ke sini, memerintah seolah-olah kepada kita. Tapi Allah menunjukkan sisi yang lebih care di dalam bicara menetapkan. Allah mendekati manusia secara nyata untuk mengarahkan, tapi juga membimbing. Di situ kita bisa merasakan kehangatan dari Allah melalui berbagai macam experience, melalui berbagai macam orang yang Tuhan pilih untuk kita, yang mungkin mendampingi kita. Disitulah Tuhan memegang tangan kita, menggendong kita. Jadi sedemikian dalam dan sedemikian intim sebetulnya cara Allah menetapkan atau melangkah bersama kita, Opa dan Oma. Dan terkadang kita sebagai manusia, Opa dan Oma, tadi kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan di dalam kita memilih, tetapi ingatlah bahwa di dalam setiap langkah kita itu, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan itu bersama-sama dengan kita, Opa dan Oma. Kan kita seneng ya, kalau misalnya kita ini digandeng. Ya, jalan bersama dengan teman-teman kita. Tentu kita senang sekali di saat kita itu dibantu juga. Mungkin di usia kita yang sudah tidak muda ini, jalan kita mulai tergopoh-gopoh dan cukup kesulitan. Maka di saat kita digandeng, ditopang dalam perjalanan kita merasa lebih nyaman, kita punya kekuatan tambahan untuk berjalan, sehingga kita bisa berjalan lebih jauh. Saya percaya Tuhan juga memakai berbagai macam cara untuk menopang kita, untuk tetap berjalan di dalam kehidupan ini, Opa dan Oma. Janji Tuhan dalam hidup juga merupakan janji yang indah, Opa dan Oma. Maka dari itu kita juga rindu untuk hidup menyenangkan Dia. Hidup seperti apa nih, Opa dan Oma? Yaitu dikatakan hidup yang berkenan kepadanya. Apa maksudnya hidup yang berkenan kepadanya? Hidup yang senantiasa melibatkan Allah
hidup yang terus mengikuti kehendak Allah. Bagaimana kita bisa tahu, Pak, kehendak Allah itu? Nah, kita membaca Alkitab, Opa dan Oma, itu kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Kan di situ Allah berfirman kepada kita. Meski tidak hanya dari Alkitab, namun mungkin Allah berbicara dalam hati kita. Allah hadir dalam mimpi kita misalnya. Atau melalui orang-orang di sekitar kita dan pengalaman kita, di situ firman Tuhan dinyatakan. Itu mungkin loh, Opa dan Oma. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tergantung apakah kita mau mengikutinya atau tidak. Allah adalah kasih, Opa dan Oma, maka seharusnya hidup yang berkenan itu ya mengikuti kasih Tuhan. Sejauh apa kita melakukan kasih dan menjadi teladan kasih di tengah keluarga kita misalnya. Apakah kita menjadi opa dan oma yang nyebelin atau menjadi opa dan oma yang disayang, yang dirindukan oleh anak dan cucu kita. Itu tergantung dari perbuatan kita. Kalau ternyata waktu kumpul Imlek kita justru sering memfitnah orang, ngerasanin orang, oh si A itu mah menjelek-jelekan orang, ya anggota keluarga kita pelan-pelan nggak respect lagi mungkin sama kita. Ya sayang sih, karena sebagai oma, sebagai mami, sebagai papi, opa, tapi nggak suka dengan kata-kata kita misalnya, atau perbuatan kita yang punya kecenderungan menyakiti. Nah, sejauh apa Opa dan Oma kita sudah menjadi berkat bagi orang lain dan kasih kita bisa dirasakan oleh orang lain. Karena disitulah kita menjadi berkenan kepada Allah. Kalau ternyata kita punya kecenderungan yang jahat kepada orang lain, maka Allah tentu juga akan makin menjauh daripada kita. Maka penting untuk tetap melangkah bersama dengan Kristus, juga butuh upaya dari kita melakukan yang berkenan di hadapan Allah. Selanjutnya Opa dan Oma, ada yang menarik di ayat 24 ini. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ini mau menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak selalu hidup kita mulus-lus. Nggak ada rintangan, nggak ada masalah. Bahwa ternyata kita bisa juga loh jatuh. Saat kita jatuh, namun Allah siap menopang. Jadi nggak sampai tergeletak, nggak sampai terbentur ke lantai. Ini pengalaman yang paling berat dialami oleh Opa dan Oma adalah terjatuh, ya. Di saat kita bahkan terbentur di lantai. Wah, ini bisa macam-macam. Bisa mudah mengalami retak, patah tulang bahkan. Sehingga Opa dan Oma ini seringkali harus dijagai oleh suster, ya kan? Jangan sampai Opa dan Omanya jatuh. Karena bisa panjang urusan. Recovery-nya lebih lama, penanganan medisnya juga resikonya tinggi, sehingga dijaga sedemikian rupa supaya tidak sampai jatuh. Selalu menjadi cerita yang memilukan ya, di saat dengar, oh si A kemarin barusan jatuh di kamar mandi, di kamar tidur, kepleset. Wah, biasanya kondisinya lantas menjadi cukup parah. Kita nggak ingin sampai jatuh, tergeletak. Apalagi kalau sudah tergeletak nggak bangun lagi ya Opa dan Oma. Nah, maka kita berusaha menjaga supaya nggak sampai jatuh. Tapi bukan berarti kita nggak bisa jatuh dalam kenyataan hidup. Misalnya pandemi ini Opa dan Oma terkadang membuat kita juga jatuh. Kita serba terbatas, kita mungkin jatuh sakit juga. Dan mengalami banyak hal yang nggak enak di tengah-tengah pandemi. Namun kita percaya bahwa tidak sampai tergeletak karena Tuhan tetap menyertai kita. Mungkin kita merasakan hal yang gak nyaman, namun pada akhirnya Tuhan mengangkat kita kembali, menarik kita kembali. Gak sampai kita tergeletak. Itulah tangan Tuhan.
itulah berjalan bersama dengan Tuhan. Selama kita masih bernafas, tentu masalah akan tetap kita hadapi. Namun, itu membuat langkah kita tidak terhenti, Opa dan Oma. Mungkin kita sempat kehilangan arah, namun kita percaya bahwa Tuhan kembali menggandeng kita supaya kita tetap berjalan bersamanya di jalan yang benar. Mungkin saat ini di tengah pandemi, Opa dan Oma, kita diminta lebih banyak berjalan bersama-sama dengan Tuhan daripada berjalan bersama dengan teman-teman. Saya ingat kalau kita selesai persekutuan lansia, wah mungkin sudah pada janjian tuh antara Oma satu dengan Oma yang lain. Yuk habis ini kita ke mall, kita jalan bareng ke mall. Yuk kita makan di sini, makan di sana. Nanti pulang jalan sama saya ya, jalan bareng-bareng, kita pulang ke rumahnya barengan sama-sama. Saya percaya kita semua merindukan momen-momen itu ya, Opa dan Oma, di saat kita berjalan bersama dengan teman kita. Momen yang menyenangkan, persekutuan yang hidup yang dapat kita rasakan, perjumpaan fisik itu melegakan. Namun saat ini pandemi kita sangat dibatasi, apalagi varian Omikron ini sudah dikasih warning ya Opa dan Oma, lansia jangan keluar rumah dulu. Karena dampak bagi lansia karena Omikron ini bisa lumayan, bisa fatal juga, sehingga Opa dan Oma perlu menjaga diri, membatasi diri, mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, manfaatkanlah momen ini untuk berjalan bersama dengan Kristus. Kita merasakan tangan Tuhan yang memegang kita melalui firman yang ada, melalui cinta kasih anggota keluarga kita, cucu kita, Opa dan Oma. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menopang dan tidak sampai anak cucu kita mengalami kekurangan. Disitulah kita belajar untuk bersyukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita, Opa dan Oma. Amin. Saat teduh bagi kita. Opa dan Oma, marilah kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sampai hari ini Engkau tidak meninggalkan kami dan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Bapa, kami berdoa bagi Opa dan Oma, rekan kami yang mungkin saat ini merasakan kesepian yang begitu mendalam, yang merasakan juga ketakutan, terlebih karena anggota keluarga, orang-orang terdekat tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjadi sobat yang setia, yang selalu menemani perjalanan rekan-rekan kami yang sedang kesepian. Pakai kami juga mungkin untuk dapat berelasi dengan gadget kami yang ada, mungkin melalui video call, kami telepon, kami WhatsApp mereka supaya dapat merasakan kehadiran dan pertemanan kami ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap Opa dan Oma yang sedang berjuang melawan sakit penyakitnya saat ini. Kiranya Engkau pulihkan Tuhan, Engkau berikan kekuatan supaya rekan-rekan kami juga dapat pulih kembali. Dan kami rindu Tuhan, situasi pandemi ini dapat segera berlalu dan semakin membaik, supaya kami dapat bersekutu bersama lagi, berjalan bersama dengan Opa dan Oma yang lain. Kami berdoa juga buat anggota keluarga kami, kiranya dapat terus merasakan cinta kasih kami, Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan anak dan cucu kami. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan keluarganya. Dan terlebih Tuhan, Kau pelihara juga, berikan damai sejahtera di dalam keluarga kami. Kami rindu relasinya Tuhan dapat terus terjaga dengan baik. Saat ini kami juga serahkan masalah pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan dan Engkau mendengar Tuhan setiap seruan doa kami. Inilah doa-doa syafaat kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Winder Pananjaya yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua.
kini tibalah bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan persembahan. Yang pertama, kita akan memasukkan persembahan kita ke dalam amplop yang sudah kita siapkan. Kemudian kita simpan amplop tersebut. Nanti pada saat persekutuan lansia sudah dimulai di gedung gereja, kita akan bawa amplop-amplop itu untuk dikumpulkan di sana. Atau cara yang kedua, dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Majelis GKI Kelapa Cengkir dengan nomor rekening seperti yang tertulis di layar. Dan cara yang ketiga bisa melalui scan QRIS. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan menyanyikan lagu dari PPUL nomor 41. Bawa persembahanmu. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang selalu memelihara kehidupan kami hari lepas hari, dan Engkau juga yang memberkati kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh menyerahkan sebagian dari berkat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga dapat berguna bagi orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung persekutuan lansia pada hari ini. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dan kita akan berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Bapak Ibu, kita akan menutup persekutuan kita pada hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu dari PPUL nomor 151, Jangan Kamu Khawatir. Kemudian Bapak Pendeta Winner akan menyampaikan berkat Tuhan. Kita sambut dengan lagu Bapa Terima Kasih. Jangan
surga memelihara. Opa dan Oma yang terkasih, saat ini arahkanlah hati kita dan nyatakanlah cinta kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang beri kita semua kehidupan, Yesus Kristus yang telah berkorban dan menyelamatkan kita dari jurang dosa, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan terus menyertai kita, membimbing kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,